Kenapa heboh kali kalau gitu? Pasti sampai rezeki itu. Sampai. Jangan nafsu ya. Musuh kita ini dua. Ini mungkin selalu kalah. Nafsu sama setan. Kau kenapa ketawa, bilanglah dalam hati kau. Nah, orang dua musuh kita. Itu yang gunanya ngaji nih. Pengimbangnya dia. Satu tadinya kalau pegang sama-sama kita nih. Rezeki seorang nggak akan pilih seorang. Kalau punya pasti sampai. Mana caranya pun ya. Sampai. Kita coba-coba pun kalau nggak ada ya nggak sampai. Makanya ada orang pergi ke Mekah, umroh. Orang Arab tuh siapa lah gue kasih duit. Begitu koper buat duit dia nih. Nah, kan tanggung nih. Dapat ya kan. Nggak minta-minta duit dia semua. Jadi mana-mana kawan-kawan mobil saya bilang minta duit Mekah. Semua murah kan minta duit malah salah ya. Di tempat doa ma'amul tuh minta. Tapi alhamdulillah kalau saya tanya, jadi kau minta? Lupa. Doa pun nggak bisa, lupa. Salah siasat nih. Mungkin banyak aja dia bilang itu mintanya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaji kita yang lalu sampai kata Allah Ta'ala, jangan kau takut akan luput rezekimu ya. Selama perbendaranku itu penuh. Karena bahwasanya perbendaranku itu tiada habis dan tiada kurang selama-lamanya. Allah ngasih kabar lagi sama kita. Tapi kita takut juga orang. Nggak ada habisnya Allah Ta'ala itu. Maka dikatakan maha kaya dia. Kenapa dikatakan maha kaya? Karena Allah buat sesuatu nggak pakai bahan kok. Nggak pakai pegawai. Kun payakun. Jadi. Nah, nggak bisa hartanya. Apanya semua ya. Kau takut akan nggak luput rezekimu. Jadi kerja Allah tanya, kerja kita tanya. Kerja kita tanya, kerja Allah jangan tanya. Rezeki apa aja? Rezeki apa aja? Ya, rezeki apa ya? Yang paling mahal kan rezeki iman ya, kesehatan. Lu orang ke sana, duit aja tahunya dari dulu. Rezeki itu. Nah, ini gunanya ngaji. Padahal selama ini kalau duit lah pedomannya, banyak kali nggak pakai duit kok. Kita mendapatkan tanpa pakai duit. Saya kan San, emang saya ulang-ulang ini. Pertama tuh diri sendiri. Dari, udah. Kenapa kok kayak gitu? Betul lah. Yang nyuruh ngaji Allah Ta'ala. Ngaji awak sakit, nggak cocok. Kamu ngaji saya disakitkan. Itu serah akal kok berpikir. Nggak cocok ya kan. Nah, udah. Kenapa? Tanyalah dari sendiri. Saya lupa saya mau bisa bilang. Nggak usah takut lupa rezeki itu. Itu sebenarnya tadi kan. Nggak usah takut. Sudah tentukan Tuhan semua. Apa kita makan besok, apa kita minum. Sudah selesai semua. Nah, munculkan lagi pertanyaan. Munculkan lagi pertanyaan. Udah tenang kita menjalani kehidupan ini. Pedomannya apa lagi? Rezeki seorang nggak akan pindah seorang. Kalau aku punya pasti sampai. Kan ada tapi akan dalam arti kan itu dikeluari. Itu dijawab. Sama. Tenang kita jalankan kehidupan ini. Kalau nggak situ aja. Heboh orang sekarang nyari rezeki sampai ke Malaysia, sampai ke Arab Saudi, kemana-mana kan. Nyari rezeki ngapain? Udah balik. Jadi kan San, ini yang saya bilang tadi, baru tingkat balik. Ada orang di anak muda, orang sering pandang kami, tentu dia cek, diantar ke muda, arah ke Belawan. Saya kan Pak,
Tapi jangan bercerita ini. Andai kan Allah tak ngasih saya duit 1.000 pun nggak ada, makanan pun nggak ada, saya syukur alhamdulillah Pak. Saya yang terkejut. Karena guru saya nggak pernah bilang gitu. Anak muda. Andai kan Allah tak ngasih saya duit 1.000 pun, nggak ada dimakan pun nggak ada, saya syukur alhamdulillah Pak. Saya diam situ ngerti dia. Kan jarang kali kita dengar kata-kata gitu kan. Karena saya baru keluar dari penjara Pak. Nah itu rupanya hikmahnya orang baru keluar dari penjara, baru tahu. Apakah kita mesti masuk penjara dulu? Janganlah ya kan. Dari orang penjara saya kabar. Itu dalam ruangan itu nggak besar gini ruangannya. 70 orang. Jadi kalau 70 orang jangan tentang mereng gini pun nggak muat. Ada yang berdiri aja pun. Sampai sebegitunya mereng gitu. Jadi besok pagi untuk ngelempangkan kepalanya 15 menit Pak. Ada setengah jam. Kepala gini semua tuh. Udah. Belum lagi macam mana udara yang kita hirup. Yang 70 orang tadi yang gitu sesak tuh. Kira-kira ada yang kentut apa enggak San? Enak itu. Renungkannya lagi semua sampai dapat lihat luas ya. Renungkannya lagi. Udah tuh tidur sama orang 70 orang tuh. Bandit-bandit semua apa enggak? Ngeri kan ya? Nah kalau pikir kesan, maka dia bilang, andai kata Allah nggak ngasih duit, saya syukur alhamdulillah Pak. Tengoklah sekarang saya enak menghirup udara gitu. Pandangan saya jauh. Kesana lihat. Kalau tadi biasanya satu ruangan itu aja mana? Udara tak enak. Sekarang enak saya menghirup udara. Gitu. Memang dinikmatinya betul. Nah kita nggak dinikmati. Ya kan San? Coba renungin. Tapi dia bilang gitu, andai kan nggak Excel duit, enak. Semua lah ceritanya, waduh memang tersiksa kali ya. Betul kata orang penjara itu neraka dunia ya. Apa kita ini mesti masuk dalam sana dulu sadar? Itu maka disampaikan ini. Sudah, ada orang. Kalau nggak bertauhid itu memang payah ini. Makanya kalau sampai bertauhid nanti aman lah, rumah tangga pun aman. Ada kaitan rumah tangga? Ya ada lah. Kalau kita sadar. Dan kan mukul, marah istri pun nggak berani. Kadang jodoh kenal siapa? Oh, tahu ya, berani kali kau gitu. Nah, coba cara renungnya. Bukan bisa diterima aja nih. Cocok apa tidak? Tenungkan lah. Menimbang rezeki dengan apa tadi ibadah itu. Datanglah orang telepon nama itu. Bang, tunggu ke rumah nih. Mengantarkan uang abang yang 10 juta tuh. Nah. Dia datang perjalanan dia tuh, kita ada macam pengajian itu. Kemana kita mau? Dia mau datangkan rezeki sama kita. Dengan ibadah itu. Ini kita menimbang kalau kita terima. Ini tuh udah tanya iman tadi. Tadi udah sampaikan padahal, maka penting pahamnya ya. Bahwa rezeki seorang nggak akan pindah seorang. Maksudnya dari cara syariat tadi kan diantar dari duitnya tadi. Nah, iyalah, ceritanya gitulah. Saya mau ngantar uang 10 juta nih gitu. Tunggu setengah jam aja tadi. Cuma jangan dalam tempat kita mau berangkat ke ngaji nih. Tunggu ntar ya teh. Kemana kita nih Bang? Enggak, Pak ini Bang, saya mau ngaji. Jam 11 luar biasa. Naik derajat awak sendiri. Ini enggak. Heboh dengan itu, tak jadi. Nah, gono enggak? Tak dapat duit tuh, ngaji tidak, duit tak dapat. Ada, kalau kita pahami, Rasulullah itu diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Rahasia 40 itu banyak. Banyak rahasia 40. Jadi, kalau bisa kita ngaji 40 kali ngaji tanpa berhenti, maka perlu catat. Ada, udah senjata besar kita rudal dah itu. Kalau kau terimalah ngajiku selama 40 kali nggak pernah periak ya Allah. Mau hujan mau banyak aku tetap ngaji. Nah, minta aja apa kok? Minta maaf. Bikin senjata. Kau paham? Karena ada juga duda kan mau kawin kan. Itu minta. Aku nggak tahu milih ya Allah. Pilihkan aku seorang istri yang kau kasihi menjadikan aku bertambah taat padamu. 40 ngaji loh aku nggak pernah. Nah,
Umpama. Jadi apapun bisa kita gunakan itu ya. Rugi nggak kita gunakan. Padahal itu ngaji pun Allah Ta'ala jadikan. Itu mah pengasih penyayang itu. Nah, namun ceritanya mudah itu. Dari 40 kali nggak putus lah. Kalau yang punya rumah sekalipun. Ada aja itu nanti. Makanya setelah kita perlu ngambil amalan-amalan, itulah ilmu tasawuf. Ada amalan kita yang kita tetapkan. Nah, itu bisa dianggarkan nanti. Nah, kalau mau gadikan itulah, nggak ada dosanya ya. Kalau mau gadikan, gadikan. Kayak bahasa gadi lah, digadikan. Sudah aku tetapkan baca qul Allah 11 kali sehari semalamnya. Berapa lama? Kalau itu yang kau terima ya Allah, apa aja dah, minta lah. Kalau soal mobil kecil kali itu dah. Pelaku lah mobil itu berapa untungnya? 5 juta lah katakan. Mana mau 10 juta menerima tanpa jual mobil? Itu terus soalnya itu, bodoh kali jadi orang. Jangan dalam hati bujar, keluarkan ya. Kalau dalam hati keluarkan aja. Kalau dalam perut jangan ya, kalau hati keluarkan. Enggak, nanti supaya kita ini semua, maksud kita bukan betul-betul kita mendapatkan ngaji makin lama makin enak, bahkan nikmat. Itu ya usahanya. Kenapa nggak enak? Orang mencampur urusan bukan urusan awak. Kemana lah? Saya pula disalah ya. Orang kata Ustaz itu ngaji aja nggak usah main. 10 juta nih diantaranya nggak jadi. Nggak ngaji awak, nggak dapat juga itu padahal. Awak pula disalahkan. Bahkan nggak berubah itu, ilmu tadi nggak berubah selama-lamanya. Itulah kajian pertama tadi. Selama-lamanya perbandingan nggak pernah kurang selama-lamanya. Makanya sah Allah dikatakan maha kaya. Kenapa? Dia menjadi sesuatu nggak pakai alat, nggak pakai pegawai. Kita menggoreng pisang aja pakai alat, pakai pegawai. Pisau kupas di sana kan, kayak tepung ya kan. Digoreng itu semua semujar, banyak alatnya kan. Baru jadi goreng pisang. Itu pun kalau nggak kelupaan, angus lah coba. Nah, kalau enggak, jadi terjadi, habis apapun. Maka sah dikatakan dia maha kaya. Ini tergantung kita orangnya balik masing-masing lah ya. Saya cerita ini kadang-kadang kalau kelem bahasa Indonesia orang bukti-bukti ada sama kita sekitar kita ini. Chandra ini hidup sih, tanya deh. Enggak sampai setengah jam saya duduk di rumah dia. Enggak sanggup, saya panas, saya duduk. Pindahlah kok apa? Anda usahanya kau beli rumah aja saya. Sujud ya. Diam deh dua-dua. Orangnya yang rumah. Suruh beli pula. Beli. Orang alta mah kaya. Nah, waktu itu dia terima dengan tulus. Terimanya betul-betul. Yakin ya. Jadilah. Jadilah. Sebabnya caranya mudah aja Allah ya. Datangkan saudara dari Aceh. Nggak ada orang jual rumah sini ya. Ada kalau bangun rumah ada. Nah, udah. Bangun aja lah. Sekarang punya rumah deh. Awak tinggal bonceng aja ya kan. Kalau saya aku kasih rumah ya lah. Aku nggak punya rumah kok. Udah sebelah-sebelahan orangnya sekarang. Nah, begitu terus yang lainnya ya. Sama aja. Tapi terkadang Andi kerugian salah gini. Kalau nanti diamalkan gini sudah berhasil, lupa nggak ngaji lagi. Ada. Janda anak 4, ini saya cerita ya. Tapi orangnya ada sini. Kalau ini ada orangnya kan. Janda anak 4, kerjanya nyuci, ambil upah cucian. Bisa kalian bayangkan macam mana dia menghidupkan anak-anak yang 4 orang itu. Cuman saya nggak tahu kalau ada cerita. Alhamdulillah ngapain aku susah, kawin lagi. Tidak ada suami yang ngalininnya. Bukan apa ya, minta Allah Ta'ala sana. Jumpanya lah kawan sekolahnya. Cerita singkat nih. Yang SMA dulu, laki-laki. Cerita dudar banyak. Nah kali ya udah jadi kawin. Udah. Punya rumah lah, dia beli rumah. Punya rumah sekarang. Tapi itulah dia, nggak ngaji dia lagi. Udah berhasil nggak ngaji lagi dia. Setruk suaminya. Apa kabar? Nggak mensyukuri.
Kalau janji Allah Ta'ala, kalau syukur, ku tambah dengan bagian nikmat yang lain. Syukurilah. Syukur itu 3 ya, ucapan, hati, dan perbuatan. Tapi syaratnya yakin. Nah, cuma kita tahu tadi, bahwa perbandaraanku tidak pernah habis selama-lamanya. Orang Maha Kaya, sama minta sama Maha Kaya enak kan? Dekat aja pun. Makanya ngaji-ngaji ini untung. Selesai aja semua masalah. Ya kan, Dam? Ya kita pikir rumit, nggak ada, selesai aja semua. Tapi jadi kecilkan ngaji nih. Masih ngaji-ngaji aja pun. Jangan. Bahaya nanti, yang udah ngaji Allah Ta'ala, bukan saya yang nyuruh. Kalau berat rasanya, itu nafsu kita yang berat nerimanya itu. Tinggal minta sama Allah Ta'ala. Kalau berat, minta sama Allah Ta'ala. Beda dengan Allah Ta'ala, mudah aja jadinya. Oh, janji ini pemer, nggak ada cerita aku mau ngaji. Ibu nggak takut, tegas aja tuh. Malam ini kuat terbang yang tidak, aku mau ngaji. Dia takut bilang, tidaknya pakai ain, yang ngerti kau bilang? Bukan tidak, ain ujungnya. Macam mana bilangnya? Ngaji. Itulah baru. Ini memang udah kuat kali dia ngaji dah. Nggak bisa gugat itu. Sudah. Ketiga, berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, jangan engkau sentosakan akan tipuku. Tipuku itu maksudnya coba-coba dari Allah Ta'ala ini ya. Yang kau tenang-tenang aja. Hingga engkau lampu akan siratal mustaqim. Kali kau udah lewati siratal mustaqim itu ya. Nah. Dan kau lihat akan suci di dalam surga. Boleh kalau mau tenang. Kau enggaknya coba-coba. Siratal mustaqim itu udah lamanya 3.000 tahun. Ada yang bilang 9.000 tahun lamanya di siratal mustaqim itu. Mendaki 3 tahun, mendatar 3 tahun, nurun 3 tahun. 9 tahun. Yang mana? Yang kau usahakan. Ya tenang. Akan tipu. Nah. Yang tenang ya. Jangan tenang. Nah, tipu. Ini kan kita coba terus ya. Terkadang manusia masih lumayan. Kalau tidak dicoba. Ini tak tahu masih dicoba pun. Orang yang ngaji nih tadi coba nih. Dia nggak ngaji San. Udah nggak ngaji soal pun tidak. Ini ada orang bicara mau San. Berat kali kurasa ujian ya. Katanya apa lah kau bilang sama dia? Berat kali ujian yang kurasakan itu. Apa kau bilang? Siapa yang uji kau? Diajab kau terbetul juga. Kan ujian, siksa sama kau itu. Yang diuji ini ngaji-ngaji nih lah. Didatangkan hujan terus, ya, mana ngaji atau tidak? Datangkan ngantuk. Ini kan enaknya tidur ini di rumah ya kan. Hari gitu aja goyang deh. Padahal kalau kita ingin yang ada ini semua, kita kunci rahasianya. Tiket yang punya. Enak nggak bukan sama orang kaya? Nah. Di dunia ini aja pun, orang kaya memang dia. Ada orang Melayu terusan, ini apa iklan lah ya, orang Melayu udah meninggal ya. Dia kalau ngajak saya itu, dia bayar dulu. Justru kasihkan istri kau tuh untuk beli beras sugoni kayak apa, kasih dulu tuh. Ya, nah, pergi sambil dulu ya, ada perlu ya. Iya. Ya kawan ngasih aja lah, ngasih duit. Nggak ada pikiran rumah lagi, urusan itu belanja rumah. Kasihnya, terus deh. Seminggu ini di mana? Iya nggak apa-apa. Seminggu. Rumah kan duit ya, seminggu nggak apa-apa. Nggak mikir banyak rumah. Orang Melayu itu San. Nah, sampai sebegitunya ya. Apalagi sama Allah yang maha kaya. Kok takut? Kenapa kok takut dengan lupa rezekimu? Kok usah takut.
Kalau kita punya pasti sampai. Peganglah kuat-kuat itu. Nggak berpindah dari seorang ke seorang. Aku punya pasti sampai. Nggak akan berpindah itu. Sudah? Jawablah nafsu di dalam diri masing-masing. Iya, tapi nggak sampai. Ustaz itu ngomongnya aja. Ada yang bilang gitu ini, nggak punya tunjuk orangnya ya kan. Ngomong aja Ustaz. Melawan siapa dia itu? Orang saya nyampe kita Nabi. Ini kita kita pegang, bukan karena masalah apa ini. Sempat ada itu di hati, coba isi parah coba. Sudah. Jadi kan gini. Saya kalau almarhum guru saya dulu lagi nih, kau jangan nggak cerita aja, suruh buktikan. Gitu. Berapa banyak orang nggak kerja, makan. Ada 15 tahun pun. 10 tahun nggak kerja, makan, nyanyi, tidur itu saja kerjanya. Saya pikir nengoknya itu. Di penjara, apa namanya? Tanjung Gusta. Nyanyi tidur, makan, nggak kerja kok, ya kan? Tetap ada aja, ada. Cuman makan itu tahu lah, nggak suruh kerja di rumah pula ya kan. Gorongku bisa potong tuh Pak, potong gorongku itu 15 menit ngabisinnya deh. Awak tang-tang lewat 15 menit nih. Kok bisa gitu lamanya? Sikit-sikit, isap-isap gitu. Nah sudah, itu dalil paling mudahnya aja. Dan lainnya pun gitu. Nah, kenapa heboh kali kalau gitu? Pasti sampai segitu. Sampai. Jangan nafsu ya. Musuh kita ini dua. Ini mungkin selalu kalah. Nafsu sama setan. Kau kenapa ketawa, bilanglah dalam hati kau. Nah, orang dua musuh kita. Itu yang gunanya ngaji nih. Pengimbangnya dia. Satu tadinya kalau pegang sama-sama kita nih. Rezeki seorang nggak akan pilih seorang. Kalau punya pasti sampai. Mana caranya pun ya. Sampai. Kita coba-coba pun kalau nggak ada ya nggak sampai. Makanya ada orang pergi ke Mekah, umrah. Orang Arab tuh siapa lah gue kasih duit. Pas itu koper buat duit dia nih. Nah, kan tanggung nih. Dapat ya kan. Nggak minta duit dia semua. Nah. Jadi mana-mana kawan-kawan mobil saya bilang minta duit Mekah. Kamu umrah kan minta duit malah salah ya. Di tempat doa ma'amul tuh minta. Tapi alhamdulillah kalau saya tanya, jadi kau minta? Lupa. Doa pun nggak bisa, lupa. Salah siasat nih. Mungkin banyak aja dia pernah itu mintanya nggak tahu ya. Kalau yang lain tanya lupa. Karena nggak ada rezekinya. Sudah. Tapi yakinlah, kalau kita belanjakan harta yang dari Allah Ta'ala ini, kerja Allah Ta'ala pasti ganti dengan berlipat ganda. Paling sedikit 10 kali lipat. Paling sedikit itu. Belanjakanlah. Kenapa sih? Hati-hati ya, dalam hati kau berkata ya. Kalau nggak ada, kalau nggak ada, nggak usah aja buat. Tapi yakin, 10 kali lipat paling sedikit. Jadi kalau mau coba-coba baru perdana namanya kan, baru mau coba yang kecil-kecil aja lah ya kan. Apa ya? Malam Sabtu depan, aku beli kacang goreng lah 5.000. 5.000 nggak berat kan? Yang paling kecil 5.000, ganti 50.000 itu. Tapi nyesal tuh orang yang beli kacang 5.000. Itu nyesal ya, diganti 50.000. Alah kalau tahu gini kan, bagus 50.000, 5.000. Naikkan lagi. 5.000, 5 juta. Paling sedikit itu, kali 10 kali lipat. Ini pun nggak berani juga. Tahankanlah, itu jawabannya. Karena Nabi bilang pasti benar ya. Kenapa kita pelit? Pasti benar. Sudah cari. Kalau nggak benar, nggak usah bikin nih. Langsung biar Allah Ta'ala tuh. Sekarang lebih dikasihnya lebih mahal. Duit nggak ada memang.
Tapi lebih mahal, anak awak sakit jadi sehat. Atau pintar, sehat semuanya anak-anak. Berapa harganya itu? Sudah ya? Sudah. Buktikanlah rasanya. Kita di semua, kalau kita di semua kita nih ya, paling gak suka anak istri ngerepet ya kan. Nah, doa kita, buat kita sedekah. Diganti Allah sedang gede nggak ngerepet, nyanyi aja deh, enak nggak? Hah? Nah, udah buat. Ngaji semalam kan, bilang kita ngaji. Katanya kalau sedekah, istri berubah merepet jadi nyanyi-nyanyi nih kan. Tahu kau nyanyi apa dia? Ikan dalam kolam, tahu kau kan? Karena kalau nggak kita buktikan, nggak duduk dia kaji itu. Nggak duduk. Jadi kata Allah Ta'ala, jangan engkau sentosakan tipuku. Hingga kau lampaui akan siratal mustaqim. Dan kau lihat akan sucimu di dalam surga. Keempat berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, aku jadikan segala perkara semuanya itu karenamu. Dan aku jadikan akan dikau karena aku. Kelima berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, jangan kau takut akan yang lain daripada aku selama-lamanya. Karena aku itu kekal selama-lamanya. Ya semua yang lain, ini takut banyak ya. Atau takut sama Allah Ta'ala, jadi takut, banyak kali takutnya. Takut sama perusahaan, mungkin banyak orang tanpa sadar dia sudah keluar dari Islam. Tapi ada orang takut sama Cina, kalau Cina ini nggak ada dibunuh semua waktu, ingat kan tahun 1066 Cina-Cina banyak dibunuhi. Matilah kok dibunuh semua orang nih. Rezeki sama siapa yang sama Cina-Cina yang punya perusahaan. Itu atau dipecat dari usaha, matilah. Nggak ada cerita itu semuanya. Jangan kau takut akan yang lain daripada aku selama-lamanya. Karena aku itu kekal selama-lamanya. Dah. Keenam berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, jangan kau marahkan atasku daripada karena dirimu. Jangan ya. Tetapi engkau marahkanlah atas dirimu daripada karena aku. Nggak ngerti sana kalau nggak gini kan. Gini bahasa kita pun kayak gini lah. Siapa nanya sama guru, kenapa lah nggak dibentuk pakai bahasa Indonesia aja, supaya enak, nggak usah bertanya. Oh enggak lah, nggak ngaji kau nanti. Nggak sengaja berulang kayak gini. Supaya ada pertanyaan. Nah kan hidup bertanya bapak kan. Itu pun kita saya rem dulu. Kalau kelewat itu nggak bertanya lewat. Kan. Keenam berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, jangan engkau marahkan atasku daripada karena dirimu. Kayak gini lawak ngaji, sembahyang, tapi rezeki pun payahkan main. Marah sama siapa itu? Nah, ya. Jadi marah sama siapa? Cocok disenangi apa cocok disusahai orang kayak gini? Nah, itu ada jawabannya. Orang ilmu ini jelas nyata bisa dibuktikan ya. Pasti deh itu. Kan orang ngerepet itu kan. Kata ustaz gitu ngaji, oh, sembahyang nggak tinggal nyawa. Ngaji tapi kayak gini lah. Nah. Nggak syukur. Para kata Allah Ta'ala, janji Allah Ta'ala lain sakatum la ajidanakum. Kalau kau syukur ku tambah dengan bagian nikmat yang lain. Tapi kalau kita bilang nggak syukur, berkelahi kita nanti. Kau nggak syukur, kau marah lah dia pasti. Syukurlah, orang segitu memang. Terima aja udah. Ya. Udah satu. Yang bikin kekuatan kita menjalankan kehidupan ini lagi. Ini kalau bisa jangan di apa aja, dari telinga masuk ke hati. Mustahil Allah Ta'ala meletakkan beban kepada kita yang kita tidak mampu mikulnya. Satu. Yang kedua, sesuai dengan kontraknya. Sesusah apapun kita, sesuai kontrak. Habis kontrak, habis. Apa lagi? Tapi aku sakit, sesuai kontraknya. Mau berobat, nggak ada urusan. Nah, cuman inilah dia, orang yang kayak gini, yang terimanya kalau orang ngaji baru enak terima, kalau nggak ngaji, alah cerita. Siapa? Guru kau yang bilang itu? Untung-untung dia kena kayak itu betul. Tapi kalau ngaji nggak bisa kena.
Mana buktinya ya? Walau dokter sekalipun. Dokter gitu ya, kebanyakan dokter saya perhatikan kalau anaknya sakit dia nggak ngobati. Carinya kau nih sama ke dokter. Anaknya saya ikut ngawani maka saya tahu. Dok, kenapa lah dokter bukan obatnya anaknya? Enggak. Ini gimana? Aduh, udah nggak usah obat, nggak usah patang-patang. Gendong deh, jangan pijak tanah lagi deh. Gendong, kata dokter tuh. Kayak gini aja pun. Bukan peh-peh ngobatin, nggak usah pijak tanah deh, nggak boleh capek. Sakit ginjal dah. Jangan pijak tanah. Makan tidur, semua tidur. Nggak lama sebentar aja sebaiknya. Pakai peraturannya kan. Udah, awal ngangkat aja jadinya. Orang lasak kali mau tahu juga ya kan. Kalau kau gendongan tuh. Nah, kenapa ya? Jadi kita kebanyakan apa? Nggak mau apa suka melanggar pantang itu makanya. Kalau suka melanggar pantang kayak gini lah. Padahal melanggar pantang pun silakan aja kalau pakai peraturan. Kata dokter, kebanyakan dokter semua ketika orang darah tinggi nggak boleh makan kari kambing ya kan. Kita bilang nggak makan lah. Pakai niat. Jadikan ini kambing ini obat bagiku, umat ibadah kepadamu. Jangan kau jadikan maksiat pula, apa berdosa katanya. Tapi ya banyak. Jangan lewat lebih takaran ya kan. Nasi itu 4 orang makan sendiri aja. Apa kata kau nengok? Sakit perut lah kau sana. Nah gitu ya. Maka nanti buahnya hidup ini semakin lama semakin enak, bahkan nikmat. Nggak percaya, buktikan lah. Enaknya ya kalau seorang suami nggak pernah marah-marah lagi, ya itu marah sekarang nggak marah-marah lagi dia. Kan ngelendut aja istrinya kan. Ya apa nggak man? Nah ya enak kan? Kok malu-malu pula loh, sampai semuanya. Kalau udah istri udah ngelendut sama kita udah enak lah. Berapa dikasih terima aja kan ya, eso ya. Nah, yang keberapa tadi? Ketujuh. Ketujuh berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, daripada aras hingga ke bawah 7 petala bumi. Sekalian mereka itu menuntut akan daku. Semuanya. Dari mulai aras sampai ke 7 lapis bumi ke bawah. Semuanya menuntut akan daku. Bermula mereka itu menuntut akan daku, padahal engkau itu kok larilah daripada aku. Kau kok lari? Itu Allah. Sementara dari aras sana sampai 7 petala langit mengharapkan Allah Ta'ala. Kau kok lari kita Allah Ta'ala. Lupa kita. Contoh paling mudah. Begitu kita nggak ada uang, pada Allah Ta'ala pada orang lain cenderungnya Tuhan. Cocok coba si Hasan ada utang dunia sasar 100.000 dulu ya kan. Hasan dulu tengoknya, kan lucu ya. Harus tengok yang lain, jangan. Bila semua Allah Ta'ala. Kalau sesama manusia belum tentu dapat. Rahasia udah terbongkar. Ini kan sebelum kita keluarkan dari mulut kita, orang kan nggak tahu apa yang kejadian kita kan. Udah kita keluarkan, aku baru kali Hasan 100.000 Hasan. Allah bantulah. Dia enteng aja nih. Ada, ada kata. Aku perlu nih uang kata pula. Tahu udah rahasia. Duit tak dapat, sakit kali kan. Kenapa Allah Ta'ala? Bilangnya jangan dari kita terus itu berbilang enggak. Itu kayak itu kalau kita menggunakan doa udu itu ketika basuh kaki ya wajib sampai mata kaki. Kedua minta diampunkan dosa kaki ini. Ada dosa kaki ini? Ada enggak teman? Nah banyak. Baguslah ngaku banyak. Langkahkan kaki kepada tempat yang tepat, jangan yang salah. Karena banyak kan kaki kita melangkah kepada yang enggak disuruh ya. Jadi disediakan doa sebab udu itu. Lalu langkah kita nggak pernah salah jadinya.
Kalau kata orang tua kita itu orang Melayu lah, kaki kanan betul kau ya. Assalamualaikum, masuk. Langkah kanan kau katanya kan. Kenapa kita udah masak tinggal makan, nah duduklah lo. Langkah kanan betul. Ya orang pakai doa ada. Nggak sembarang, udah diisi dong, belum diminta. Kedelapan, berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, jangan engkau percayakan yang lain daripada aku. Bermula engkau manakala engkau menuntut akan daku, saya dapatlah akan daku. Allahumma anta maksudi waridoko madobi. Kau yang kutuntut ya Allah. Dan keriduanmu yang kutuntut ya. Kau yang kumaksud, keriduanmu yang kutuntut. Itu dia. Allahumma anta maksudi waridoko madobi. Kalau Allah sudah ridho, udah enak kali lah kita. Kesembilan, berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, janganlah engkau tuntut daripada aku akan rezeki esok. Syukur Allah Ta'ala. Jangan kau tuntut rezeki besok. Saya mikir rezeki aja besok, jangan. Dan engkau tiada engkau tuntut daripada aku, Allah Ta'ala. Tiada aku tuntut pada amal esok. Kan nggak tuntut Allah Ta'ala kan. Besok sembahyang subuh ada suruh. Sekarang enggak. Kenapa kau sibuk kali misalnya rezeki besok? Aku aja nggak tuntut amal apa yang kau kerjakan besok. Bangun subuh, sembahyang subuh lah. Baru ya kan. Ke-10 berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, aku jadikan akan dikau daripada nutfah, maka tiada aku tinggalkan akan rezekimu. Aku dahulukan akan dia di dalam perut, kepada perutmu. Masih dalam hamil pun dibawa dia, masih dalam perut rahim, tetap kasih rezeki awak. Udah, berjalan terus, lahir awak ke dunia ini. Pakai baju pun tidak. Mari kasihkan rezeki, terus saja. Kalau bangsa minum susu karing, semua disediai semua. Kenapa kita lupa itu? Lupa dia apa-apa, udah besar wah, udah hebat. Ke-10 berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, aku jadikan akan dikau daripada nutfah, maka tiada aku tinggalkan akan rezekimu. Aku dahulukan akan dia kepada perutmu. Ke-11 berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, jika engkau ridho akan dengan barang yang telah aku bahagikan bagimu, kau ridho, senang kau terima, itu niscaya aku pusakakan pada akan hatimu dan badanmu ya, kusehatkan ya. Dan jika tiada engkau ridho akan dengan barang yang telah aku bagikan bagimu, niscaya aku keraskanlah atasmu dunia. Aku keraskan dunia ini sehingga engkau tuntut akan dia seperti engkau menuntut akan binatang yang liar di dalam hutan. Itulah marah Allah Ta'ala ya. Nah, jangan heboh. Kau sekarang binatang liar yang jinak pun pengen nangkap kau dalam hutan ya. Yang paling jinak kan ayam Eropa kan. Apa kan tengah hutan tuh? Tangkaplah kalau bisa. Ayah. Banyak rintangannya, duri-durinya segala macam. Belum ular lagi di atas cabang tuh kan. Ngapain pula ini manusia nih? Patuk aja banyak. Maka demi kemuliaanku dan kebesaranku atasmu, tiada engkau peroleh akan dia melainkan barang yang telah kutakdirkan bagimu. Padahal engkau itu yang dicelakan di dalam segala manusia. Gak usah heboh kali masalah rezeki ini ya. Ke-12 berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, barang siapa tiada ridho ya dengan kodoku, dan tiada sabar ia atas balaku, dan tiada syukur pula ia akan atas nikmatku,
dan tiada memadai dengan pemberianku, maka pindah ia keluar daripada bawah langitku. Kalau ginilah tingkah laku kau, keluar kau dari bawah langitku, kata Allah Ta'ala ya. Dan hendaklah menuntut ia akan Tuhan yang lain daripadaku. Itulah Tuhan yang lain. Ini udah marah betul ini ya. Kalau gitu banyak manusia udah kena pecat ini. Banyak, nggak sadar manusia ya. Kalau nggak tidur, kalau nggak sabar, semua keluar kau dari bumi ini. Cari Tuhan yang lain. Mungkin share kalau kita nampak manusia itu macam nggak beragama, udah kena pecat itu. Nggak usah, cari Tuhan yang lain. Simpulan ya, nyari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna. Hamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah. Ada di antara kalian lepon sendiri.